Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berkisah tentang Nabi Ibrahim, pencari Tuhan dan penghancur berhala yang tak hangus dibakar api. Ibrahim adalah nabi ke-6 dalam Islam dan ia bergelar Khalilullah atau kesayangan Allah. Hal ini termaktub dalam QS An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengejarkan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. QS An-Nisa ayat 125. Arti nama Ibrahim adalah sebagaimana yang tertuang dalam Taurat, bahwa Ibrahim Allah Subhanahu wa taala dikenal sebagai Abram, yang artinya ayah yang luhur. Sebagai lain berpendapat bahwa Nabi Ibrahim berasal dari Ab, Rab, dan Ham, yang berarti ayah, banyak, dan sebagian besar. Maka kata Ibrahim berarti ayah sebagai sebagian besar manusia, atau menjadi pemimpin bagi sebagian besar manusia di dunia. Hal ini senada dengan penyebutan namanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menuaikan Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim." QS Al-Baqarah ayat 124. Nabi Ibrahim adalah putra tokoh pembuat patung terkenal di masa kekuasaan Raja Namrud. Ibrahim dilahirkan saat ayahnya berusia 75 tahun. Ibrahim lahir dari seorang ibu bernama Umailah, sebagian menyebutnya Amilah. Mengenai asal tempat di mana Nabi Ibrahim dilahirkan, terdapat 4 pendapat, yaitu pertama, ia dilahirkan di kota bernama Ur. Kedua, menyatakan bahwa ia dilahirkan di daerah Babilonia. Ketiga, menyatakan bahwa ia dilahirkan di Gautah, sebuah di wilayah Damaskus atau Syria, tepatnya di Barzat. Keempat, ia dilahirkan di Haran di mana ayahnya berasal. Namun diketahui sejarah hidup Nabi Ibrahim AS bermula dari kota Babilonia, lalu tumbuh menjadi remaja, kemudian berhijrah kepada Haran dan Bait al-Maqdis. Tak lama setelah mereka menetap di Bait al-Maqdis, ayahnya Tahrik Azar meninggal dunia pada usia 250 tahun. Hal ini bermula ketika Ibrahim telah beranjak dewasa. Ia merasa kehilangan sosok yang sebelum memberinya makan dan perlindungan. Terlebih, ia mendapati banyak orang yang penyembah berhala. Tetapi Ibrahim mengingkari anggapan bahwa patung berhala adalah dewa, sehingga Ibrahim berniat untuk mencari Tuhan yang sesungguhnya. Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan sebagai kisah tentang pencarian Ibrahim mengenai Tuhannya, seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76 hingga 78. Ketika telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tapi tak kala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." QS Al-An'am ayat 77. Kemudian tak kala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhan tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." QS Al-An'am ayat 78. Kemudian tak kala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang paling besar."
Maka tak kala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." QS 6 ayat 78. Ini adalah daya logika yang Allah karuniakan untuk Ibrahim sehingga ia menolak agama penyembah langit yang sedang dipercayai kaumnya. Ibrahim pun menyadari bahwa yang mengendalikan bulan, bintang, matahari, siang dan malam, juga yang menciptakan seluruh makhluk di bumi adalah Tuhan yang sebenarnya. Semasa remaja, Ibrahim sering bertanya kepada sang ayah tentang Tuhan yang sesungguhnya. Meski demikian, ayahnya tak menghiraukan Ibrahim. Ibrahim menyadari kesia-siaan patung berhala sehingga ia berusaha menyadarkan kaumnya dan menyebarkan dakwah tentang Tuhan yang sesungguhnya. Sewaktu mendapati ayahnya tetap tidak mau meninggalkan penyembahan patung berhala, Ibrahim merasa sedih dan ingin menyadarkan sang ayah tentang kekeliruan ini. Ibrahim berusaha memperingatkan secara berulang-ulang, namun ayahnya tetap kukuh pada pendiriannya. Ketika berada di Bait al-Maqdis, Ibrahim berdakwah kepada kaumnya agar menyembah Allah di tengah masyarakat yang menyembah patung berhala. Patung berhala tersebut diproduksi oleh ayahnya sendiri, yaitu Azar. Masyarakat memiliki bermacam-macam patung untuk disembah. Di antaranya patung personifikasi rasi bintang-bintang di langit. Keadaan seperti inilah yang menyemangati beliau mengajak kaumnya agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kami tetap membangkang dan terus menyembah patung-patung yang diciptakan sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 52 yang berkata, "Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaum-kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" Tak kala Ibrahim bertanyakan itu kepada kaumnya, tidak ada yang bisa menjawab. Mereka terus dan tetap menyembah berhala karena itu sudah menjadi tradisi turun-menurun dari nenek moyang mereka. Inilah yang diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembah." Surat Al-Anbiya ayat 53. Sewaktu telah memperoleh berbagai risalah Allah, Ibrahim tetap menyampaikan berbagai dakwah tentang tindakan penyembahan berhala. Hingga ketika Ibrahim menyadarkan ayah kandungnya beserta kaumnya tentang kesesatan penyembahan berhala. Hal ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74 yang berkata, "Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dengan kesesatan yang nyata." Nabi Ibrahim dengan tegas menganggap bahwa perilaku mereka itu sesat, tidak masuk akal, dan tidak dibenarkan serta tidak sejalan dengan tauhid akidah yang didakwahkan kepada mereka. Suatu pernyataan dan sikap yang tegas dari Ibrahim kepada kaumnya ini dipandang sebagai bentuk keberanian dalam berdakwah yang luar biasa. Sewaktu Ibrahim memerangi perilaku syirik dan penyembahan berhala, ia masih ingin meneguhkan keimanan yang terlebih dahulu. Maka Ibrahim memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepada dirinya tentang cara Allah menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah berfirman, "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera-segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Surat Al-Baqarah 260.
Namrud yang telah mendakwah diri sebagai raja di muka bumi memerintahkan untuk mendirikan sebuah bangunan sebagai tempat menyembah patung berhala. Ketika mendapati berbagai patung berhala dijadikanlah sebagai sembahan, maka Ibrahim bertekad menghancurkan berhala tersebut sebagai bentuk pembuktian bahwa patung hanyalah benda mati yang tidak dapat bertindak apapun. Ibrahim datang untuk meruntuhkan segala patung terkecuali sebuah patung terbesar yang dianggap sebagai sembahan paling hebat bagi kaumnya. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya dijelaskan, mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Surat Al-Anbiya ayat 55 hingga 56. Demi Allah, sesungguhnya aku akan lakukan tipu daya terhadap berhala-halamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-hala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar, induk dari patung-patung yang lainnya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Surat Al-Anbiya ayat 57 hingga 58. Mendapati batu-batu remuk berstapi puing reruntuhan di tempat berhala, mereka, Raja Namrud dan penyembah berhala lainnya merasa marah. Kemudian mereka hendak menghukum orang yang melakukan tindakan ini. Ibrahim yang dikenal berani menantang penyembahan berhala dipanggil untuk dihakimi. Bertanya, apakah kamu melakukan perbuatan ini terhadap sembahan-sembahan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung terbesar itu yang melakukan hal ini. Cobalah tanyakan kepada benda itu, jika memang dapat berbicara. Mereka pun mulai tersadar, lalu dengan kepala tertunduk mereka berkata, sesungguhnya kamu telah menyadari bahwa berhala-hala itu memang tidak dapat berbicara. Ibrahim berkata, lalu mengapakah kalian menyembah kepada yang selain Allah? Mendengar pernyataan itu, para pengikutnya tersadar dan terpikir oleh mereka Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak. Hal ini membuat Raja Namrud semakin murka. Mendengar pernyataan bahwa kelak para penyembah berhala akan celaka, mereka tidak serta-merta menyerah dan mengikuti dosa. Justru mereka hendak membunuh dan membakar Nabi Ibrahim. Para penyembah berhala itu beramai-ramai mengumpulkan kayu bakar untuk sebuah perapian besar. Dalam Al-Quran dijelaskan, mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Surat Al-Anbiya ayat 68. Mereka berkata juga, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang nyala-nyala itu. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Surat As-Saffat ayat 97 hingga 98. Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia, lalu Allah menyelamatkan dari api. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang beriman. Surat Al-Ankabut ayat 24. Kemudian Namrud, orang yang telah mengajak seluruh penduduk negeri agar menyembah berhala, menyatakan secara angkuh, hal ini akan menjadi bukti siapa raja dan dewa di muka bumi ini, serta siapa yang manusia biasa. Kalian akan menyaksikan pada hari ini bahwa orang itu dilenyapkan di perapian akibat berani menyatakan bahwa kelak Tuhan yang membakar kaum kita. Maka biarlah Tuhan yang menyelamatkan orang itu, sementara akulah dewa yang menyelamatkan kalian, bukan orang itu. Ketika Ibrahim hendak dilempar ke perapian, sosok malaikat hadir untuk menawarkan pembebasan untuk Ibrahim supaya dapat melarikan diri menghadapi hukuman kaumnya. Namun Ibrahim berkata, cukuplah yang maha melindungi, yang memberi keselamatan kepada diriku. Lalu malaikat tersebut beranjak pergi. Tak kala Ibrahim melompat ke perapian yang membara, seperti Allah berfirman pada perapian supaya menjadi keselamatan terhadap Ibrahim. Kami berfirman, hai api, menjadilah dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Surat Al-Anbiya ayat 69 hingga 70. Maka api dari Allah hadir untuk melindungi Ibrahim supaya dapat berjalan dalam keadaan selamat dari tengah-tengah perapian.